susah dari tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Hidup yang menggairahkan, sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan penuh sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Yesaya 51 ayat 3. Sahabat Iktus, gairah adalah aset yang dimiliki manusia agar dapat bertahan hidup. Gairah yang besar akan memperbesar daya tahan hidup, tetapi sebaliknya, tanpa gairah, seorang tidak akan mampu bertahan menjalani kehidupan. Kehidupan yang monoton, tantangan hidup yang terus-menerus, kekecewaan, sakit hati yang berkepanjangan, semuanya dapat menjadi pemicu matinya gairah dalam diri seseorang. Pertanyaan penting yang harus dijawab adalah, apa yang dapat membangkitkan gairah? Atau bagaimana agar kita memiliki hidup yang menggairahkan? Pasal 51 dirancang untuk memberikan penghiburan dan dorongan kepada umat Tuhan yang sedang mengalami penderitaan karena dicabut dari komunitasnya lalu dibuang ke Babel, mengalami penganiayaan yang membuat mereka menjadi sangat berputus asa. Umat Tuhan telah kehilangan gairah hidup dan dalam keadaan hampir mati. Lalu Tuhan memberikan kata-kata penghiburan kepada mereka dengan tujuan membangkitkan gairah hidup melalui perkataan, terjagalah, terjagalah, dan bangunlah. Ayat 17. Bagaimana untuk terlepas dari keputusasaan dan memiliki hidup yang menggairahkan? 1. Hidup menggairahkan karena fokus kepada Tuhan. Ayat 1. Kalimat hai kamu yang mengejar apa yang benar, atau hai kamu yang mencari Tuhan, mengingatkan untuk berfokus kepada Tuhan dan kebenarannya agar memiliki hidup yang menggairahkan. Lebih dalam lagi, Nabi Yesaya membawa umat Tuhan untuk melihat bagaimana Tuhan telah bekerja sejak dahulu kala kepada bapa leluhur mereka, yaitu Abraham. Ayat 1b menggambarkan kehidupan Abraham sebagai penyembah berhala di tanah Ur dan berbalik kepada Allah hingga menjadi sebuah bangsa. Inilah hak istimewa untuk mengalami kehidupan baru. Artinya, jika umat Tuhan berfokus pada Tuhan dan karya keselamatan yang telah dialaminya, maka umatnya akan memiliki hidup yang menggairahkan. 2. Hidup menggairahkan karena fokus pada visi. Ayat yang kedua, visi membangkitkan gairah. Dalam ayat ini saya meminta umat Allah untuk memandang kepada Abraham. Dia mau menekankan agar umat Allah memiliki visi yang sama dengan Abraham, yaitu diberkati untuk menjadi berkat. Kejadian 12 ayat 1-3. Yang perlu diperhatikan adalah memiliki fokus yang berimbang, yaitu sedia diberkati dan siap untuk menjadi berkat. Diberkati artinya telah menerima anugerah keselamatan, sedangkan menjadi berkat artinya menjadi alat keselamatan. Jika umat Tuhan fokus pada visi diberkati untuk menjadi berkat, maka umatnya akan memiliki hidup yang menggairahkan. 3. Hidup menggairahkan karena fokus pada pemulihan. Ayat 3. Yang ketiga adalah fokus pada pemulihan. Tuhan membuat padang gurunnya seperti Taman Eden dan padang belantarannya seperti Taman Tuhan. Padang gurun merupakan suatu wilayah yang memiliki sedikit air, sehingga siapa saja tidak dapat bertahan lama untuk hidup di sana. Selain itu, gurun melukiskan tempat yang gersang, sepi, dan berbahaya. Sedangkan Taman Eden atau Taman Tuhan dipenuhi kegirangan, penuh sukacita, nyanyian syukur, dan lagu yang nyaring. Inilah gambaran kehidupan yang menggairahkan. Ketika umat Tuhan meyakini bahwa Tuhan sedang mengerjakan pemulihan, maka pemulihan pasti terjadi, yakni padang gurun menjadi taman Tuhan. Jika umat Tuhan fokus pada pemulihan, maka umatnya akan memiliki hidup yang menggairahkan. Sahabat Iktus, gairah adalah aset untuk kita dapat bertahan hidup. Sakit penyakit, masalah ekonomi, kehilangan pekerjaan, hilang harapan meraih masa depan, ataupun kesepian, dan semua situasi seperti di padang gurun dapat menghilangkan gairah kita untuk menjalani hidup. Bagaimana tidak? Ternyata usaha dan kerja keras yang kita lakukan gagal. Pertolongan dari orang yang nampaknya mumpuni pun ternyata sia-sia. Semua hanya fata morgana,
sehingga kita kehabisan energi untuk menapaki padang gurun ini. Saya tidak mau kehilangan gairah dalam menjalani hidup. Karena itu saya memfokuskan diri saya kepada Tuhan. Yesus Kristus telah menyelamatkan saya dari kebinasaan. Inilah kasih karunia yang telah saya terima dengan iman di hari pertobatan saya. Saya tetap fokus kepada visi bahwa saya telah diselamatkan untuk menjadi alat keselamatan. Saya diberkati untuk menjadi saluran berkat. Saya fokus pada pemulihan yang Tuhan kerjakan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ia menaruh kegirangan, sukacita, dan nyanyian syukur yang membuat hidup saya menggairahkan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, hal apa yang membuat saya kehilangan gairah hidup? Bagaimana cara saya agar memiliki hidup yang menggairahkan? Apa yang telah dan akan Tuhan kerjakan untuk membangkitkan gairah saya dalam menjalani hidup? Tuhan Yesus, saya sedang menjalani situasi padang gurun dalam hidup saya. Kadang saya ingin berteriak melampiaskan keputusasaan saya, atau menjerit karena tidak tahu lagi harus berbuat apa. Saya kehilangan gairah untuk bertahan menjalani hidup ini. Tetapi sekarang, hidup saya jadi menggairahkan karena Engkau telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya mau hidup dalam visi-Mu dengan mensyukuri berkat yang setiap hari telah Engkau sediakan untuk saya, dan memikirkan secara serius dengan cara apa saya dapat menjadi saluran berkat bagi orang di sekitar saya dan juga bagi segala suku bangsa di dunia. Saya percaya saya dapat menjalani padang gurun dengan kegirangan dan penuh sukacita. Amin. Tuhan hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kristuslah